Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwana Widya Salwa, kelas akuntansi angkatan 2019 semester 5 akan membahas aplikasi akuntansi penggunaan Microsoft Excel pada pertemuan pertama ini. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Beberapa bukti transaksi dijadikan jurnal, kemudian dijadikan buku besar dan laporan keuangan. Bukti-bukti transaksi juga dapat dijadikan buku besar pembantu dan laporan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi, yaitu akuntansi manual semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengiktisaran dilakukan dengan tangan manusia. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu, maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Tingkat kesalahan juga sering terjadi. Dan yang terakhir, manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Selanjutnya, akuntansi komputerisasi. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi lebih cepat. Tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi, laporan yang dihasilkan lebih cepat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi, dan yang terakhir, semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Siklus akuntansi, program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan yang dilakukan secara manual. Pada input, pada manual bukti-bukti transaksi, kemudian pada proses manual terdapat jurnal, dan pada komputer terdapat buku besar dan raca lajur. Kemudian pada output, pada komputer terdapat laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan sebagainya. Menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menu data form. Menu ini digunakan untuk membantu penggunaan dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, menu data filter atau applied filter untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan yang tersedia atau data query. Yang ketiga, menu format cell, column height untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Yang keempat, fungsi sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Selanjutnya, fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Selanjutnya, fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Dan yang terakhir, fungsi pembacaan table lookup untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data table yang digunakan. Persiapan awal, sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Untuk praktek ini, sheet yang dibutuhkan adalah menu utama atau home, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Yang pertama, menu utama. Sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyelesaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Tutorial membuat menu utama. Yang pertama, pilih latar belakang dengan cara insert, lalu pilih picture, buatlah shape sebanyak menu yang dibutuhkan, dan terakhir edit kotak shape dengan nama-nama sheet menu utama yang dibutuhkan. Saya akan mempraktekannya di Excel. Ini adalah sheet menu utama, kemudian pilih insert, illustration, picture, bisa pilih yang ini, kemudian bisa dipindahkan. Nah, selanjutnya pilih insert lagi, illustration, kita tambahkan shape, selanjutnya kita pilih bentuknya. Untuk warnanya terserah.
Terus kemudian kita langsung bisa ketik aja. Contohnya itu PT FEBRC. Kemudian per 31 Desember 2020. Kemudian kita bisa mengeditnya. Terus fontsnya bisa ditambahin atau size-nya. Nah, selanjutnya kita pilih insert lagi, illustration, kita pilih save. Kemudian kita pilih yang sama. Seperti ini. Terus warnanya juga bisa kita ubah. Selanjutnya, ini kita copy dulu. Kemudian kita paste sebanyak 2 kali. Kemudian kita bisa pilih sini. Terus kita paste lagi sebanyak 6 kali. Kita taruh di sini. Kita paste lagi. Nah, seperti ini. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas akun, kode bantu, dan jurnal umum. Kita ketik di sini akun. Size-nya bisa kita tambahin. Kita bold, terus warna hitam. Selanjutnya yang kedua itu kode bantu. Yang ketiga jurnal umum. Di sini buku besar. Selanjutnya buku besar pembantu. Yang di sini jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Selanjutnya neraca lajur. Laba rugi. Dan yang terakhir neraca. Ini kita ubah. Coba warna hitam. Ini juga. Ini ketinggalan. Selanjutnya buku besar juga sama. Kita ubah fontnya menjadi 20. Terus warna hitam. Buku besar pembantu juga begitu.
kita ubah menjadi 20. Kita bold. Tutup kemudian. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Hanya kita ubah menjadi 20, terus kita bold. Orang baca lajur. Terus kita ubah menjadi 20, kita bold. Ini. Terus Waberiki. Menjadi hitam, terus 20. Kita bold. Begini. Dan yang terakhir neraca. Nah, kalau udah, karena ini menu utama, jadi kita bisa mengubah menu-menu ini nanti langsung ke halamannya. Caranya klik kanan, terus pilih link, di situ place in this document, kemudian pilih yang akun. Nah, langsung ke halaman selanjutnya. Terus selanjutnya kita buat yang kode bantu ini. Caranya sama, klik kanan. Kayak gini. Kita kurangi dulu size-nya. Situ klik kanan, pilih link. Terus sama place in this document, terus pilih yang kode bantu. Dan klik OK. Nah, itu untuk menu utama. Kita coba. Di sini langsung ke sheet selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita pembuatan sheet daftar akun. Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang, maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Akun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Debit yaitu aset dan beban, kredit, liabilitas atau hutang, ekuitas, dan pendapatan. Nah, ini contohnya. Kemudian drop list atau data validation. Pada kolom pos saldo dimulai satu baris setelah dari judul kolom, buatlah drop list dengan isian debit dan kredit dan tanda strip dengan cara berikut. Pilih menu data, kemudian tekan data validation, pilih setting pada kolom allow, pilihlah list, hilangkan checklist pada kotak ignore blank, pada kolom sort ketiklah tulisan debit, titik koma, kredit, titik koma, strip. Debit, titik koma tersebut akan saya praktekkan di Excel. Yang pertama itu klik dulu ini yang pos saldo, kemudian ke data, terus data validation, kita pilih data validation lagi, kemudian any value-nya itu kita ganti list, ignore blank-nya itu kita uncheck list, kemudian ketik di sini debit titik koma kredit titik koma strip, kemudian klik OK. Nah, di sini tuh ada tanda panah kayak gini, ini buat pilihannya. Kemudian pilih debit. Kemudian kita tarik ke bawah, langsung debit semua deh. Atau kalau mau diubah, tinggal klik tanda panahnya aja. Kemudian kita ubah yang akumulasi penyusutan kendaraan menjadi kredit, yaitu klik ini yang tanda panah ini, kita ubah menjadi kredit. Dan mulai dari akumulasi penyusutan kantor hingga pendapatan lain-lain ada di bawah, kita ubah menjadi kredit. Ini kita jadi kredit, terus tinggal tarik sampai bawah. Nah, dia akan berubah. Nah, terus abis itu
Untuk pos laporannya, ini yang tadi udah kita praktekin. Selanjutnya pada kolom pos laporan dimulai satu baris setelah dari judul kolom, buatlah drop list dengan isian neraca, laba rugi, dan tanda strip. Caranya itu sama. Baik lagi ke sini. Nah, ini udah diklik. Terus habis itu data validation, kita klik data validation-nya. Any value-nya kita ganti jadi list, terus uncheck list yang ignore blank. Terus kita ketik neraca, titik koma, laba, rugi, titik koma, strip. Oke. Terus caranya sama, kita pilih dulu nih, misalkan neraca. Ya udah kita klik sampai bawah sampai bulan lain-lain. Nah, tapi kan semuanya belum tentu neraca kan. Terus kita ubah mulai dari pendapatan, yaitu di sini. Ini kita ubah menjadi laba rugi sampai beban lain-lain itu termasuk laba rugi. Terus kita tarik. Tara. Selanjutnya yaitu membuat kode bantu pada kolom status, buatlah drop list seperti pada pembuatan daftar akun langkah drop di list atas, kecuali pada kolom search ketiklah tulisan piutang utang. Nah, seperti sama kayak tadi deh. Terus itu kita ke sini. Terus kan buka halaman yang sheet yang kode bantu. Nah, ini deh di sini. Itu kita ganti. Kita tambahin menjadi piutang dan utang. Kayak gini. Nah, kita buka data lagi. Terus data validation. Data validation. Terus any value-nya kita ganti jadi list. Terus uncheck list yang ignore blank. Terus kita ketik piutang. Piutang, titik koma utang. Titik koma strip. Oke. Nah, ini kita pilih yang piutang. Terus kita tarik ke bawah. Usah ding. Selanjutnya itu untuk yang toko aroma itu piutang juga. Jadi kita tarik. Terus yang toko labe juga utang. Nah, selanjutnya itu yang ini kita tarik dulu. Terus kita lihat. Yang syadid itu piutang. Yang wow, bisa. Yang syadid itu kita buat lagi aja di data validation. Ini value-nya kita ganti jadi list. Terus ini checklistnya ignore blank-nya di unchecklist. Piutang, titik koma utang, titik koma strip. Oke. Terus ini kita pilih utang. Terus ini kita juga. Tapi di sini itu yang Rafifa itu utang. Kita ganti. Terus yang Afwan juga utang. Kita ubah. Nah, ini kita bikin lagi aja. Data validation. Kita ganti list. Uncheck list, ignore blank. Piutang, titik koma utang, koma strip. Oke. Kita pilih
toko Alfatan itu piutang. Kemudian yang PT Sandal Perkasa itu utang. Nah, ini kita ganti jadi utang. Udah deh, selesai. Nah, sekian untuk pembahasan Microsoft Excel pada pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.